Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana sih kegunaan mempelajari ilmu sejarah. Minggu lalu saya meminta kalian untuk membuat tabel yang berisi tentang peristiwa atau kejadian penting, tempat kejadian, waktu kejadian, yang terlibat, dan sumber sejarah. Nah, dari tugas minggu lalu, apakah kalian bisa mengambil manfaat dari belajar sejarah? Harusnya ada, ya. Karena dengan belajar sejarah akan membantu kita memahami tentang diri kita dan esensi dari diri kita. Bukan hanya tentang identitas kita, siapa kita, tetapi juga memahami bagaimana diri kita dan segenap pikiran dan tindakannya. Bagaimana, oh ternyata dari peristiwa-peristiwa yang ada, oh bisa tergambar, oh saya itu orangnya uh, semangat berkompetisi. Apa indikatornya? Indikatornya adalah dari tulisan-tulisan yang kalian buat, misalnya dari tugas minggu lalu itu misalnya banyak hal yang mengungkapkan bagaimana cerita-cerita tentang kalian bisa ikut lomba ini atau lomba itu, juara dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan kalian. Ataupun misalnya jika kalian misalnya dalam catatan itu kalian membuat cerita tentang, oh nih di foto ini saya apa namanya kejedot misalnya. Nah itu berarti kan menggambarkan bagaimana kehidupan kalian lah. Kalian itu sebenarnya seperti apa sih potret kalian itu? Nah, seperti itu. Nah, kita memiliki kesadaran dalam melakukan suatu hal, baik dalam pikiran maupun tindakan. Boleh dikatakan, belajar sejarah seperti cermin yang akan memberikan pemahaman akan diri kita seutuhnya. Jadi, setelah kita belajar sejarah, kita paham nih, oh ternyata kita itu seperti ini nih orangnya. Ya, apakah orangnya kompetitif, ataukah mungkin orangnya terlalu santai, atau teledor, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sikap kita lah selama ini. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Ilmu sejarah itu mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkap berbagai peristiwa pada hari ini dan masa mendatang. Jadi, dengan kita mempelajari sejarah, nah kita akan belajar nih benang merah apa yang terjadi pada masa lalu, kemudian itu menjelaskan mengapa kita seperti ini dan bagaimana kita ke depannya. Contoh, misalnya Indonesia sekarang ini kan sudah menjadi sebuah bangsa. Nah, kenapa kok kita bisa menjadi sebuah bangsa? Kita runut ke belakangnya. Oh, dari zaman Hindu-Buddha dulu, kita pernah ada kerajaan-kerajaan yang mencoba mempersatukan negeri-negeri di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian bergeser sampai tahun 17 Agustus 1945 ketika ada proklamasi. Nah, terbentuklah negara ini dan terus berjalan sampai sekarang. Jadi, kita di sini bernegara tujuannya adalah supaya kita bisa berdaulat, menentukan semua hal dalam kehidupan kita supaya nantinya bisa tercapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, buat apa ada Indonesia? Ya buat Indonesia itu penting, penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuannya seperti itu. Jadi bukan untuk hal yang lain sebenarnya kita bernegara. Itu contohnya. Berikutnya saya akan sampaikan beberapa kegunaan dari ilmu sejarah.
Salah satunya adalah menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu banyak sekali digerakkan oleh situasi politik, ekonomi, maupun kondisi geografi. Kalau politik misalnya, kenapa kok terjadi pergantian kepemimpinan? Nah, oh ternyata penyebabnya A, B, C, D. Nah, kemudian mengapa kok terjadi permasalahan di bidang ekonomi? Oh, karena penyebabnya memang kita tergantung dengan negara lain misalnya seperti itu. Atau mengapa kok terjadi perpindahan penduduk? Ya oh ternyata ada letusan gunung berapi, itu kalau lihat dari kondisi geografinya. Itu contohnya. Kemudian melalui sejarah kita akan memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Jadi setelah kita mempelajari kenapa terjadi perubahan kepemimpinan ataupun masalah ekonomi ataupun kondisi geografi, kita bisa paham, oh ternyata manusia suatu daerah itu seperti ini nilai-nilainya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Kegunaan ilmu sejarah yang lain adalah memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai-nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Oke, saya ambil contoh bagaimana dalam keputusan memilih seorang pemimpin. Pada masa lalu itu biasanya untuk memutuskan seorang pemimpin itu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jadi bukan yang paling banyak yang nanti jadi pemimpin. Nah, itu kan beda banget. Nah, sementara kalau di masa sekarang itu kan budaya musyawarah untuk mufakat itu sepertinya sudah mulai pudar yang digantikan oleh model voting, suara terbanyak. Nah, padahal dari masa lalu kita belajar bahwa yang terbanyak itu belum tentu yang paling baik. Jadi, nggak harus yang terbanyak itu. Bisa jadi suara yang sedikit, tetapi dia adalah yang terbaik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, kita perlu belajar bahwa musyawarah dan mufakat itu yang merupakan nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita itu supaya tetap bisa diteruskan supaya nanti ke depannya kita jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. Ya, karena sekarang kita sudah bisa lihat bahwa eh, namanya yang terbanyak itu belum tentu yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Dalam memilih sebuah pemimpin itu tidak harus yang terbanyak. Jadi yang sedikit tapi itu sebenarnya lebih bagus dibanding yang terbanyak. Oke, apakah di masa lalu sudah ada gambaran seperti itu? Itu sudah ada bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya ketika merumuskan bentuk negara ini itu tidak harus pakai yang terbanyak. Contoh, misalnya ketika mau menentukan bentuk negara ini, apakah bentuk negaranya Islam atau bukan? Nah, kalau pakai yang terbanyak, nah itu jumlah umat Islam di Indonesia itu kan udah banyak, tapi kan eh, kemudian dicari bagaimana tuh yang lainnya tuh dari suku bangsa dan agama yang lain. Nah, dari situ akhirnya kemudian ketemu konsensus. Oke deh, bentuk negaranya bukan negara Islam, nah, tapi bentuknya negara republik. Pemimpinnya presiden, kemudian ada konsensus-konsensus lain. Sehingga akhirnya jadilah negara yang seperti kita ini. Oke, jadi itu contohnya. Jadi yang terbanyak belum tentu itu yang terbaik untuk keseluruhan. Berikutnya, kegunaan yang lain adalah dengan mempelajari sejarah,
kita bisa mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Jadi kita kan bangsa Indonesia nih. Jadi kita hidup di sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Sudah barang tentu kita nggak bisa eh, hidup dengan egoisme kita. Ya, kita harus hidup sebagai sebuah bangsa yang memang berbeda-beda, plural. Nah, dengan itu makanya kita paham bagaimana menumbuhkan ikatan sosial. Nah, contohnya ketika mengetahui bahwa, oh ini di keluarga kita aja, contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya kamu lahir di keluarga yang ayah ibunya itu beda suku. Nah, kalau ayah ibu kamu itu beda suku, sudah barang tentu kehidupan di keluarga kamu bisa jadi itu kehidupannya lebih bebas, lebih menghargai perbedaannya. Kalau orang Jawa itu kan terkenal dengan lemah lembutnya, sementara orang-orang dari Sumatera itu kan terkenal dengan sifatnya yang keras. Nah, apabila disatukan dalam sebuah keluarga, bisa jadi ada beberapa friksi-friksi, tapi dari situ kita memahami bahwa, oh ini nih memang identitas kita seperti ini nih, ada perbedaan. Jadi nggak langsung menyalahkan. Eee, Kalau misalnya si A ngomong, "Kok A ngomongnya kencang banget sih?" Ya jangan langsung menyalahkan, mungkin bisa dibantu mereka bagaimana upayanya supaya bisa berbicara dengan nada yang mungkin lebih lebih soft lah, lebih ringan. Kira-kira seperti itu. Kegunaan yang lain adalah memahami memori dan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. Ya, ini ada gambar tradisi makan-makan nih. Ya, ini ada gambar upacara sekaten. Nah, upacara sekaten itu pada dasarnya bukan sekedar upacara untuk ibaratnya mengumpulkan orang banyak, kemudian untuk bagi-bagi makanan. Tidak, ada banyak nilai-nilai yang terkandung dari tradisi-tradisi seperti itu. Ya, tradisi menghormati leluhur, tradisi menghormati orang yang lebih tua, kemudian bagaimana gotong royong. Nah, itu kan adalah tradisi-tradisi yang memang diwariskan dari masa lalu ke masa masa sekarang. Nah, salah satu tantangan yang tersulit di masa sekarang dengan pesatnya kemajuan teknologi adalah munculnya sikap individualisme. Nah, sikap individualisme ini yang sebenarnya sangat 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 tidak diharapkan karena nanti kalau semuanya bersikap individualisme, tidak saling membantu, maka akan sulit kita untuk menjadi sebuah bangsa, untuk bernegara, untuk 1000 tahun yang akan datang itu akan sulit karena negara ini dibangun dengan gotong royong, bukan atas dasar individu-individu yang masing-masing punya kepentingan. Itu contohnya. Salah satu kegunaan ilmu sejarah yang lain adalah menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Berpikir kritis maksudnya bahwa uh, semua peristiwa sejarah yang terjadi itu harus dianalisis. Kenapa kok bisa terjadi peristiwa itu? Ya, dan bisa jadi peristiwa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi di masa depan. Nah, harus dikritisi. Contoh yang paling mudah adalah misalnya kita belajar ada pemberontakan-pemberontakan di negeri ini. Dari PKI Madiun, kemudian ada DITII atau G30S dan sebagainya. Nah,
pemberontakan-pemberontakan itu terjadi bukan tanpa sebab, pasti ada sebab, ada kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan itu kan sampai sekarang masih ada di Indonesia ini. Nah, dari situ kita harus bisa belajar bahwa bagaimana kita bisa mencari konsensus dari kepentingan-kepentingan yang ada sehingga tidak terjadi pemberontakan-pemberontakan seperti yang terjadi di masa lalu. Kira-kira seperti itu. Jadi pemberontakan yang terjadi itu bukan terjadi begitu aja, tetapi pasti ada sebab penyebabnya dan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, zaman sekarang itu juga setiap orang punya kepentingan. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi sebuah pemberontakan? Nah, itu kita perlu belajar dari masa lalu. Oh, ini perlu nih. Bagaimana supaya menjaga semua kepentingan yang ada dalam masyarakat itu bisa terpenuhi sehingga tidak menjadi pemberontakan. Nah, dari situlah kita bisa menjadi kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Kira-kira seperti itu. Kemudian kegunaan ilmu sejarah yang lain adalah menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik. Jadi, salah satu poin terpenting dalam belajar sejarah adalah usahakan jika kalian mendapat sebuah berita, ya kalian cari tahu dulu nih sumber beritanya dari mana. Nah, zaman sekarang itu kan banyak sekali berita-berita hoax. Nah, berita-berita hoax itu untuk mengetahui bahwa berita itu valid atau tidak, itu butuh keterampilan sejarah. Dicari sumbernya, dibandingkan antara satu dengan yang lain. Oh, saya cari bacanya dari media A, media B, media C. Nah, dari media-media yang ada, kemudian dipilah-pilah mana media yang bisa dipercaya. Nah, ketika kita memilah dan memilih sumber berita itu sudah masuk ke proses verifikasi. Oke, kemudian dari itu, bisa berangkat ke melakukan interpretasi. Oh, berarti sebenarnya berita yang benar adalah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah kegunaan dalam ilmu sejarah. Jadi, dari mencari sumber, memverifikasi sumber, dan kemudian menginterpretasinya. Oh, tuh kira-kira. Setelah kalian mempelajari tentang kegunaan ilmu sejarah, saya sekarang minta kalian untuk membaca teks berikut. Ya, nanti ada 4 teks. Yang pertama adalah belajar dari wabah. Nah, kalian silahkan baca dan cermati teks berikut. Nah, setelah itu dianalisis bagaimana peristiwa itu. Nah, manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini? Oh, ini pelajarannya seperti ini. Nah, setelah itu hasil dari analisis kalian bisa kalian tulis di buku atau di PowerPoint atau boleh juga dalam bentuk video. Jadi kalian boleh mengungkapkan, oh nih dari pelajaran wabah tifus di masa Hindia Belanda, kamu buat sebuah video, boleh kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa dikerjakan secara individu ataupun dikerjakan secara berkelompok. Kalau misalnya buat video, boleh, kan ada 4 kasus nanti. Pertama, belajar dari wabah. Yang kasus kedua, itu belajar dari data kecelakaan lalu lintas di kota Semarang. Nah, ini data ini kamu baca, kamu analisis bareng temennya. Kemudian, data ketiga tentang bagaimana berlayar di tengah badai di Selat Malaka. Catatan meteorologi dan sastra sekitar tahun
1850 sampai 1885. Nah, dari cerita ini kamu bisa, apa sih manfaatnya? Nah, dan yang terakhir, dari belajar alat musik beduk di kota Pontianak. Oke, dari 4 kisah ini, ya, kalian tulis manfaat apa yang kalian dapatkan dari kisah-kisah ini ke dalam buku atau PowerPoint, atau boleh juga bentuknya video. Nah, kemudian kalau mau mengerjakan secara bersama-sama, itu ditulis nanti siapa saja anggota kelompoknya. Nanti kemudian hasilnya diserahkan atau dikumpulkan ke link yang saya siapkan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.